Salam sehat dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Arya Sinulinga jawab Hassani Abdul Ghani soal naturalisasi Maarten Paes untuk Timnas Indonesia, kasusnya beda dengan Jordi Amat. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, menjawab pendapat anggota Komite Disiplin Komdis PSSI, Hassani Abdul Ghani, terkait naturalisasi Maarten Paes untuk Timnas Indonesia. Arya mengatakan kasus Maarten Paes tidak sama dengan Jordi Amat ketika perpindahan federasinya dari Spanyol ke Indonesia disetujui FIFA pada November tahun 2022. Terima kasih kepada Pak Hassani yang sudah memberikan masukan untuk masalah Maarten Paes, ujar Arya dalam keterangan suara yang dibagikan ke sejumlah wartawan, Senin, tanggal 12 Februari tahun 2024 malam WIB. Tapi, yang pasti, permasalahan Maarten Paes ini berbeda dengan Jordi Amat, tutur pria yang juga menjabat sebagai staf khusus 3 Menteri BUMN RI, Erick Thohir, tersebut. Respons Arya Sinulinga, mengenai pasal yang dibicarakan Pak Hassani, sudah kami kulik. Tapi kan, ada proses lebih lanjut yang mesti kami lakukan, imbu Arya yang menjadi anggota Exco PSSI sejak Februari tahun lalu ini. Arya yakin Hassani dapat mempercayai tim legal PSSI, yang diisi oleh utusan-utusan Ketua PSSI, Erick Thohir, dalam mengurus naturalisasi dan peralihan asosiasi Maarten Paes. Saya rasa Pak Hassani ini percaya, apalagi saat ini tim legal PSSI diperkuat oleh timnya Pak Ketua PSSI. Kami sedang berusaha semaksimal mungkin, jelas Arya. Jadi, yang utama, bagaimana Maarten Paes bisa dinaturalisasi lebih dulu. Setelah itu, tahapan berikutnya yang harus dilakukan yaitu proses di FIFA, ucap Arya. Tanpa proses naturalisasi lebih dulu, kami tidak bisa melangkah jauh dengan FIFA ataupun dengan tahapan-tahapan lainnya. Yang pasti, kan tahu bahwa kami tidak pernah suka berjanji. Pak Ketua PSSI itu tidak suka janji, imbu Arya, yang juga menduduki kursi sebagai komisaris PT Telkom Indonesia itu. Minta Hassani Abdul Ghani fokus di Komdis PSSI. Untuk saat ini, Arya ingin lebih dulu menuntaskan naturalisasi Maarten Paes sebagai warga negara Indonesia, WNI. Dia juga meminta Hassani untuk fokus di ranah Komdis PSSI. Kalau bisa, ya bisa. Kalau masih berjuang, ya berjuang. Saat ini, kami sedang berjuang. Kami tidak mau kasih janji-janji yang tidak pasti di saat kami berjuang, ucap Arya. Pak Hassani, terima kasih. Fokus saja dulu di Komdis PSSI. Biarkanlah kami menangani hal ini di PSSI, imbu pria berusia 52 tahun tersebut. Terganjal status FIFA. Sementara itu, naturalisasi Maarten Paes secara hukum Indonesia kemungkinan akan berjalan lancar, tetapi tidak dengan legal FIFA ketika PSSI mengajukan peralihan federasi dari Belanda. Berdasarkan status FIFA yang terbit terakhir pada 2022, Maarten Paes dapat terganjal pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, tulis aturan tersebut. Usia 22 tahun ketika membela Belanda U21. Sebelumnya, Maarten Paes pernah 2 kali memperkuat timnas Belanda U19, 2 kali di timnas Belanda U20, dan 6 kali untuk Belanda U21. Ketika itu, Maarten Paes yang lahir pada tanggal 14 Mei tahun 1998, telah berumur 22 tahun. Penampilan terakhir Maarten Paes di level timnas adalah bersama Belanda U21 ketika berlaga selama 90 menit melawan timnas Belarusia pada kualifikasi Euro U21 2021, tanggal 15 November tahun 2020. Lewat akun Instagramnya, @HassaniBadulGhani, pada Minggu tanggal 11 Februari tahun 2024, Hassani berpandangan bahwa perpindahan Federasi Maarten Paes masih bisa diwujudkan asalkan tim legal PSSI jeli dalam mendalami status FIFA. Penjelasan Hassani Abdul Ghani, bagaimana caranya? Hassani menemukan ayat lain dalam pasal 9 status FIFA yang dapat membantu meloloskan perpindahan Federasi Maarten Paes. Benarkah Maarten Paes tidak bisa menjadi pemain timnas Indonesia? Kalau berdasarkan kepada artikel 9 ayat 2,
Benar dia tidak bisa karena pernah bermain untuk Belanda U21 setelah September tahun 2020 atau batas waktu aturan soal persyaratan usia diberlakukan, tulis Hassani. Kalau belajar dari kasus Jordi Amat yang pernah bermain untuk timnas Spanyol U21, ada kemiripan. Bedanya, Jordi membela Spanyol U21 hanya beberapa minggu sebelum Dateline September tahun 2020. Tapi, ada ayat lain dalam pasal 9 yang menyatakan pengecualian bagi mereka yang peraturan negaranya tidak mengenal dui kewarganegaraan. Oleh karenanya, menurut saya, Maarten Paes masih mempunyai kesempatan jika tim legal PSSI jeli melihat aturan, khususnya uraian di artikel 9 status FIFA tersebut. Good luck, jelas Hassani.